Jadi, di sini aku bukan dokter dan aku tidak berpendidikan di bidang kesehatan, tapi di sini aku ingin bercerita atau aku ingin membahas tentang beberapa yang aku pernah alamin. Jadi di sini aku mau ngebahas tentang anxiety dan panic attack. Bahas tentang panic attack dan anxiety. Apa sih panic attack dan anxiety? Di sini aku pertama-tama mau ngebahas tentang anxiety terlebih dahulu. Lalu apa sih bedanya anxiety dan gangguan kecemasan? Anxiety dan gangguan kecemasan itu berbeda. Nah, apa sih anxiety itu? Anxiety itu jika diterjemahkan yaitu ada rasa cemas. Lalu apa sih bedanya dengan gangguan kecemasan? Nah, gangguan kecemasan ini adalah rasa cemas yang berlebihan lalu akan mengakibatkan gangguan-gangguan pada kegiatan kita sehari-hari. Jadi akan menghambat kegiatan kita dalam melakukan segala sesuatu. Dan itu membawa dampak buruk pada diri kita sendiri dan pada orang lain atau sekitar kita. Anxiety sendiri memiliki berbagai jenis anxiety. Yang pertama yaitu gangguan kecemasan umum atau generalized anxiety disorder. Apa sih itu gangguan kecemasan umum? Gangguan ini memiliki rasa cemas atau khawatir yang berlebihan pada beberapa hal dalam pekerjaan, dalam keseharian, bahkan dalam kesehatan, bahkan dalam hal-hal yang sederhana. Dan itu terus berjalan atau berlanjut seperti itu rasa cemasnya dalam berhari-hari, bisa setiap hari, bahkan berjalan sampai hingga 6 bulan lamanya. Selanjutnya itu fobia. Fobia sendiri yaitu memiliki rasa takut, cemas kepada beberapa hal atau benda atau situasi yang mungkin menurut khalayak umum itu adalah hal yang biasa, lumrah. Tetapi bagi beberapa orang yang memiliki fobia, itu adalah hal yang sangat menakutkan, yang sangat membuat mereka merasa tidak aman, seperti mereka merasa takut pada hewan, yaitu tikus, ular, laba-laba, atau pada situasi ramai seperti itu. Gangguan kecemasan sosial, yang mana mereka mengalami gangguan kecemasan sosial yang mereka tidak merasa nyaman ketika mereka berada di lingkungan sosial atau di lingkungan masyarakat umum, yang mana mereka dituntut untuk terus berinteraksi pada banyak orang atau pada khalayak umum seperti itu. Dan mereka yang memiliki kecemasan sosial, mereka merasa jika mereka itu diawasi oleh seseorang atau mereka diawasi oleh orang lain, mereka merasa takut dan malu secara berlebihan saat berada di keramaian. Selanjutnya yaitu post traumatic stress disorder atau PTSD. Apa sih PTSD itu? PTSD itu orang-orang yang memiliki trauma besar atau memiliki traumatik. Mereka berada di situasi yang PTSD dapat muncul pada seseorang yang pernah mengalami traumatik atau pernah berada di situasi yang berbahaya atau dapat mengancam nyawanya. Contohnya, mereka yang mengalami PTSD, mereka pernah mengalami seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, atau bahkan mereka tinggal di daerah konflik atau di daerah yang telah terkena bencana alam. Selanjutnya yaitu adalah gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Apa sih OCD itu? Kita pernah sering mendengar tentang OCD. OCD sering dipandang orangnya rapi, perfeksionis seperti itu. Nah, OCD ini sendiri yaitu mereka yang sering melakukan sesuatu hal yang berkali-kali, bahkan berulang kali, atau seperti contohnya ketika kita mencuci tangan, kita hanya perlu 2-3 kali mencuci tangan. Tetapi tidak untuk pengidap OCD, mereka melakukan
mencuci tangan bisa berkali-kali lipat, bahkan beratus-ratus kali lipat, karena mereka merasa jika mereka tidak melakukan hal tersebut, mereka akan merasa ada yang kurang, ada yang salah, seperti ini harus dilakukan seperti itu. Nah, itu adalah hal yang salah. Mereka mencemaskan hal yang tidak akan terjadi seperti itu. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah gangguan kecemasan. Apa sih bedanya rasa cemas dan gangguan kecemasan? Nah, rasa cemas sendiri yaitu normal adanya karena setiap orang pasti akan pernah merasakan rasa cemas. Nah, yang tidak normal itu adalah gangguan kecemasan. Mengapa seperti itu? Karena gangguan kecemasan ada karena penyebab gangguan kecemasan itu tidak bisa mengetahui datangnya kapan hal tersebut datang dan kapan hal tersebut bisa diakhiri. Jika rasa cemas itu kan bisa dikontrol ya. Rasa cemas itu kita tahu cemas itu akan datang kapan saja dan di mana saja dan akan berakhir kapan. Tapi berbeda halnya dengan gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan itu datangnya tiba-tiba dan di mana saja berada kita, dengan situasi apapun gangguan kecemasan pasti akan datang. Dan itu tidak dapat dipungkiri selesainya kapan, datangnya kapan, seperti itu. Dan itu sangat menghambat kehidupan kita dalam keseharian kita. Lalu apa sih gejalanya dari gangguan kecemasan? Gangguan kecemasan gejalanya yaitu mereka merasa berdebar-debar dengan amat sangat kencang, keringat dingin yang sangat amat, pusing, sesak nafas, serta tubuh bergetar dan merasa sangat lemas. Dan orang yang mengalami gangguan panik itu tidak bisa memprediksi kapan datangnya gangguan panik tersebut dan kapan berakhirnya gangguan tersebut hilang, seperti itu. Atau bisa dikatakan kita tidak bisa mengkontrol gangguan panik, gangguan kecemasan tersebut. Panic attack sendiri ditandai dengan detak jantung yang berdebar-debar, nafas pendek, pusing, serta otot merasa tegang atau gemetar. Lalu kondisi panic attack ini tidak memandang sedang apa kita, di mana kita, dan dalam situasi apa kita. Jadi tidak bisa diprediksi datangnya panic attack ini kapan gitu, tidak bisa diprediksi. Attack sendiri bisa datang sesekali atau bisa datang beberapa kali atau berulang kali. Panic attack sendiri bisa datang dalam waktu yang cukup singkat, bisa sampai 5-10 menit atau 5 menit, atau bahkan tidak ada sampai 5 menit, itu tidak sampai 5 menit. Namun serangan panik juga tidak dapat dipungkiri jika dapat berjalan atau terjadi secara dalam waktu yang cukup lama atau cukup panjang. Jadi ada perbedaannya nih antara serangan panik dan gangguan panik. Apa sih serangan panik dan apa sih gangguan panik? Jadi serangan panik itu dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Bisa terjadi 5-10 menit atau lebih, atau mungkin lebih. Jika gangguan panik itu dapat terjadi berulang kali dan dalam jangka waktu yang lama. Dan serangan panik itu sendiri hanya kita merasa berdebar dan ya selayaknya rasa panik lah, seperti deg-degan, terus kita merasa keringat dingin, seperti itu. Lalu jika gangguan panik itu seperti apa? Gangguan panik itu terjadi berulang kali dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi gangguan panik itu kita bisa sampai merasakan seperti, jadi gangguan panik itu cukup lama, terjadinya itu cukup lama dan kita seperti merasa seperti terkena serangan jantung, stroke, atau kita merasa hari ini adalah hari terakhir kita di dunia, seperti itu. Karena apa? Kenapa kok kita merasa seperti hari ini adalah hari terakhir kita di dunia? Karena datangnya gangguan panik itu tidak bisa kita prediksi dan
hilangnya tidak dapat kita prediksikan, dan itu rasanya sangat-sangat amat sakit. Nah, kenapa kok kita bisa merasa seperti itu? Karena semuanya itu berawal dari pikiran kita. Kita berpikir berawal dari traumatik lah, bisa dibilang berawal dari traumatik sebelum-sebelumnya, atau kejadian-kejadian yang membuat kita rasa shock berat, lalu kita bisa merasa seperti ketika kita ke-trigger atau kita ingat akan suatu hal, kita akan merasakan seperti itu. Dan juga penderita panik, mereka melakukan doctor shopping. Maksudnya di sini bukan dokter yang sedang shopping atau dokter melakukan shopping, tetapi penderita melakukan pemeriksaan ke unit darurat atau ke rumah sakit dengan berulang kali. Mengapa seperti itu? Karena mereka merasa dirinya itu sedang merasa sakit yang sangat amat dalam atau yang sangat serius seperti itu. Jadi mereka berpikir kita harus ke rumah sakit nih untuk mengobati rasa sakit ini gitu. Dengan pemeriksaan rumah sakit, yaitu CT scan atau endoskopi maupun MRA, itu dapat dianggap pemeriksaan yang normal bagi pengidap panik, orang-orang yang merasa panik, orang-orang yang menderita panik gitu. Nah, orang-orang yang mengidap rasa panik ini, mereka cenderung tidak menerima penjelasan dari dokter. Mengapa seperti itu? Karena rasa sakit yang mereka rasakan itu sebenarnya tidak ada, dan itu hanya ada dalam pikiran dan otak penderita rasa sakit itu. Nah, ketika dokter menjelaskan seperti contohnya seperti ini, ketika saya menderita panik, saya merasa diri saya itu panas tinggi. Nah, saya merasa saya itu panas tinggi, saya merasa sesak. Tetapi waktu ketika saya datang ke rumah sakit, saya melakukan semua tes darah, segala tes kesehatan dalam, bahkan ketika dicek oleh dokter itu semua adalah normal. Ketika dokter menjelaskan ini semua normal dan lain sebagainya, tetapi saya yang merasa panik, saya tidak bisa menerima penjelasan dari dokter tersebut karena saya merasa jika diri saya ini sakit gitu. Saya merasa saya ini sakit dan butuh pertolongan secepatnya, butuh penolongan yang cukup serius. Nah, jadi dokter pun juga tidak bisa memberikan penolongan yang lebih serius atau lebih dalam. Karena apa? Karena penyakit yang ada, yang kita rasakan itu berawal dari pikiran kita sendiri. Jadi yang dibutuhkan itu adalah bukan dokter fisik, tapi dokter mental untuk menyembuhkan. Untuk apa? Untuk menyembuhkan pemikiran-pemikiran yang tidak dari diri kita sendiri. Dan gangguan panik seperti ini cukup dibilang cukup serius. Karena apa? Karena rasa yang dirasakan oleh pengidap panik ini pun juga serius, karena mereka tidak bisa membedakan mana yang rasa sakit beneran dan mana rasa sakit yang hanya ilusi atau hanya datang dari pemikiran kita sendiri gitu. Dan hal ini biasa disebut dengan panic disorder, dan ini cukup bisa dikatakan ini cukup serius gitu. Dan hal ini harus mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Sekalipun serangan panik ini sama sekali tidak mengancam jiwa, pengalaman tersebut dapat sangat mengerikan dan sangat signifikan, dapat mempengaruhi kualitas hidup sang penderita. Gejala dari gangguan panik itu sangat banyak, dan itu cukup mengganggu, sangat mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja gejalanya? Salah satunya yaitu yang paling serius, mereka merasa ketika panik datang, mereka merasa hari ini adalah hari terakhir mereka hidup di dunia.
hal tersebut bisa dikatakan tidak mungkin, atau hal tersebut itu hal yang tidak nyata gitu. Kita tidak merasa sakit, kita tidak merasa, dan hal itu adalah bisa dikatakan hal yang seperti ilusi seperti itu. Orang-orang tidak akan percaya apa yang kita rasakan, tapi kita bisa merasakan hal tersebut. Nah, itu bisa dikatakan dengan gangguan kecemasan. Kita terlalu cemas akan suatu hal yang belum dan mungkin tidak akan terjadi pada diri kita sendiri. Gangguan lainnya yaitu seperti akan datangnya malapetaka, kehilangan kendali, atau akan menjadi gila, akan menjelang ajal seperti yang saya katakan sebelumnya tadi. Jantung berdebar sangat kuat, berkeringat dingin secara berlebihan, gemetar sekujur tubuh, wajah terasa panas, dan hingga mual hingga kram perut, nyeri dada, kepala yang berputar-putar, kesemutan yang bisa dirasakan sekujur tubuh, dan merasa seperti terlepas dari kenyataan atau realita. Jadi semua yang terjadi di hadapan orang yang merasa panik itu seperti mimpi, atau semua itu terasa seperti ilusi seperti itu. Ada beberapa faktor kemungkinan terjadinya serangan atau gangguan panik. Sebenarnya gangguan panik itu faktornya tidak bisa disimpulkan apapun itu karena apa atau gara-gara apa gitu. Tapi bisa digarisbawahi seperti mungkin pernah terjadinya traumatik yang sangat besar, atau bahkan faktor genetik dapat menyebabkan gangguan panik ada dalam diri seseorang. Sebenarnya gejala gangguan panik itu tidaklah lama. Sekalinya kita merasa gangguan panik itu ada, itu hanya sekitar 5-20 menit. Jika itu lebih, mungkin kita harus membutuhkan seseorang yang kita percaya dan merasa orang ini cukup untuk kita yakinkan, untuk kita merasa yakin bahwa kita ini tidak apa-apa loh. Kita merasa kalau tidak apa-apa, tidak akan ada yang merasa tidak akan ada yang terjadi di luar kendali Tuhan. Ketika kalian panik dan ketika kalian cemas akan suatu hal yang sangat-sangat membuat kalian itu merasa berat atau susah gitu ya, saya tidak menyarankan untuk kalian jangan panik, jangan cemas. Tidak apa-apa, kalian tidak apa-apa panik, kalian tidak apa-apa cemas, tidak masalah. Setiap orang pasti memiliki cara sendiri untuk mengatasi hal-hal tersebut. Mungkin beberapa orang bisa mengatasinya dengan sendiri, mungkin saya sendiri menyendiri, mungkin dengan cara berbicara dengan diri sendiri itu dapat mengurangi rasa panik. Tetapi juga ada cara lain untuk mengatasinya, dengan orang lain, dengan kita percaya dengan orang lain seperti itu, dengan cara mengungkapkan apa isi pemikiran kita, rasa cemas kita, rasa panik kita kepada orang lain. Dan saran saya, ketika kalian merasa sangat berat, ketika merasa panik dan itu sudah sangat mengganggu aktivitas keseharian kalian, sebaiknya kalian periksakan diri kalian ke dokter. Kenapa? Tidak semua orang yang datang ke dokter psikolog itu adalah orang yang gila, bukan. Tetapi untuk kesehatan mental kita mengesampingkan tentang anggapan dokter jiwa itu untuk orang-orang yang gila. Tidak semua orang yang memiliki penyakit mental itu adalah orang gila.
pembahasan kita tentang anxiety dan panic attack. Saya rasa cukup. Next time jika kita ada pembahasan lagi tentang mental health, kita akan bahas lagi di sini. Terima kasih atas partisipasi kalian sudah menonton dan melihat pembahasan saya tentang panic attack dan anxiety. Saya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan dari video saya, dan saya mohon maaf atas segala ucapan tutur kata saya, dan penjelasan saya mungkin kurang atau salah. Mohon dimaklumi karena saya sendiri bukan dari orang kesehatan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching.